Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Sistem Manajemen Keamanan Cyber. Untuk materi pada hari ini, kita akan belajar tentang IDS IPS di server Ubuntu 22.04. Sebelum kita masuk ke materi, perlu saya jelaskan terlebih dahulu apa itu IDS IPS. IDS IPS merujuk pada dua teknologi keamanan yang digunakan untuk melindungi sistem komputer dan jaringan dari ancaman keamanan. Sebelum kita melakukan konfigurasi IDS IPS pada server Ubuntu 22.04, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita nyalakan terlebih dahulu Kali Linux dan server Ubuntu. Sambil menunggu Ubuntu server, kita login di Kali Linux terlebih dahulu. Untuk username kita menggunakan Kali, untuk passwordnya menggunakan Kali. Setelah itu kita login di Ubuntu server. Untuk username Ubuntu, passwordnya Ubuntu 123. Masuk ke user terlebih dahulu. Baik, untuk langkah selanjutnya, setelah kita menyalakan Ubuntu server dan mengaktifkan Kali Linux, kita install portsentry dengan perintah apt install portsentry. Installnya di Ubuntu. Apt install portsentry. Saya perbesar terlebih dahulu. Oke. Apt install portsentry. Yes, untuk melanjutkan. Nah, di sini kita oke, kita enter. Kita cek terlebih dahulu apakah portsentry sudah terinstall. Baik, portsentry sudah terinstall. Sekarang kita melanjutkan dengan menginstal nmap dengan perintah apt install nmap. Sebelum kita melanjutkan ke nmap, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu portsentry. Portsentry merupakan tools yang dirancang untuk mendeteksi dan merespons secara aktif aktivitas port scanning yang dilakukan terhadap server. Cara kerja portsentry adalah mendeteksi adanya serangan, lalu memblokir IP yang dianggap mencurigakan. Agar tidak dapat masuk dan melakukan transaksi dengan server kita. Itu untuk portsentry. Sekarang kita lanjutkan install nmap. Y untuk yes. Saya jelaskan terlebih dahulu. Nmap yaitu singkatan dari Network Mapper, yang merupakan sebuah utilitas perangkat lunak yang digunakan untuk scanning jaringan dan mengaudit keamanan. Nmap dirancang untuk menemukan host dan layanan dalam suatu jaringan, sehingga dapat memberikan informasi tentang struktur jaringan, layanan yang berjalan, dan versi perangkat lunak yang diimplementasikan. Untuk nmap sudah terinstall. Pada percobaan ini kita akan menggunakan 3 IP address. IP address yang pertama yaitu milik Ubuntu server
Kita cek terlebih dahulu IP Ubuntu servernya. IP spasi A. IP pertama milik Ubuntu server dengan IP 192.168.70.206. IP address kedua yaitu milik klien Windows. Di sini kita buka terlebih dahulu command prompt di Windows. Nah, kita cek di sini IP kedua, IP config. Di sini IP kedua yaitu 192.168.70.32. Untuk IP ketiga yaitu IP milik Kali Linux. Kita cek IP spasi A. Baik, untuk IP Kali Linux 192.168.70.122. Kita sudah mendapatkan 3 IP. Setelah kita mendapatkan 3 IP, konfigurasi pertama yaitu kita akan melakukan konfigurasi blocking melalui UDP dan TCP. Tahap awal yaitu kita akan mengkonfigurasi file podsentry.conf yang berada di direktori /etc/podsentry dengan perintah nano spasi /etc/podsentry/podsentry.conf dengan perintah nano spasi /etc/podsentry/podsentry.conf. Kita enter. Baik, untuk konfigurasi podsentry.conf kita cari blok UDP. Nah, blok UDP yang awalnya statusnya 0 kita rubah menjadi 1, dan juga blok TCP yang awalnya statusnya 0 kita rubah menjadi 1. Saya jelaskan terlebih dahulu. Konfigurasi blok UDP dan blok TCP pada Podsentry digunakan untuk menentukan apakah Podsentry akan melakukan pemblokiran terhadap serangan pada protokol UDP dan TCP. Dengan merubah dari 0 menjadi 1, berarti Podsentry akan mencoba melakukan pemblokiran terhadap serangan yang ditujukan kepada protokol UDP dan TCP. Setelah selesai kita rubah menjadi 1, kita simpan. Ctrl X, Y, Enter. Konfigurasi selanjutnya yaitu kita akan menambahkan alamat IP yang akan diabaikan oleh Podsentry sehingga kita dapat mengatur IP mana yang dapat mengakses server dengan perintah nano /etc podsentry/podsentry.ignore.static. Dan selesai kita enter. Nah, di sini kita tambahkan IP yang akan menjadi pengecualian sehingga IP tersebut dapat mengakses server. IP yang kita masukkan yaitu IP dari CMD yang ada di Windows, yakni 192.168.70.32. Ini yaitu IP CMD Windows. Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi file Podsentry yang ada di direktori /etc/default. File default pada Podsentry berfungsi untuk mengambil tindakan preventif seperti memblokir atau memberikan peringatan kepada administrator. Untuk konfigurasi kita masukkan perintah nano spasi /etc/default/podsentry. Kita enter. Jadi di sini kita tetapkan menggunakan TCP dan UDP. Setelah kita cek sudah
tetap TCP dan UDP kita simpan. Konfigurasi selanjutnya yaitu kita lakukan restart port sentry agar konfigurasi dapat berjalan sesuai dengan perintah. Perintahnya yaitu /etc/init.d/port sentry spasi restart. Selanjutnya yaitu kita restart service-nya yaitu dengan perintah service port sentry spasi restart. Service spasi port sentry spasi restart. Kita enter. Yang kita laksanakan barusan yaitu perintah untuk memulai ulang layanan port sentry pada sistem Linux dengan menerapkan perubahan baru pada port sentry tanpa harus memulai ulang seluruh sistem. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan perintah tile spasi minf spasi /var/log/syslog. Perintah ini berfungsi untuk mengamati file log pada sistem secara real time. Jika tertera tulisan port sentry is now active and listening, maka port sentry telah aktif. Baik, seperti ini. Port sentry is now active and listening. Kita keluar, Ctrl C. Selanjutnya yaitu kita akan melihat port mana saja yang terbuka pada server kita dengan perintah nmap spasi localhost. Baik, di sini tertera port-port apa saja yang terbuka, mulai dari port TCP MUX, SSH, Finger, dan port-port lainnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan pengetesan menggunakan ping dan nmap, melihat apakah konfigurasi port sentry telah berhasil atau belum. Kita tes menggunakan klien 1 yang ada di Windows, karena tadi klien 1 kita pengecualian dia bisa melaksanakan akses ke server, maka harusnya ketika kita laksanakan ping dia masih mendapatkan reply dari server. Kita coba ping. Kita masukkan IP servernya. (192.168.70.32). Nah, maka klien Windows masih bisa mengakses dan mendapatkan reply dari server Ubuntu. Sekarang kita coba untuk tes dari klien 2, yaitu klien dari Kali Linux. Kita coba laksanakan ping. Kita coba ping dari klien 2. Jika memang konfigurasi berhasil, maka seharusnya ping dari klien 2 akan tidak dapat mengakses atau mendapatkan reply dari server Ubuntu, dikarenakan tadi yang diberikan pengecualian hanya klien 1 yang ada di Windows dengan IP 192.168.70.32. Seharusnya selain IP tersebut dia tidak dapat mengakses server Ubuntu. Kita coba ping. Nah, ping tidak berhasil. Dia tidak mendapatkan balasan dari server Ubuntu. Nah, di sini kita cek. Seharusnya dia akan mendapatkan laporan bahwa ada IP dari klien 2 mencoba mengakses server Ubuntu. Kita cek recordnya di root server dengan perintah root spasi -n. Nah, maka di sini diberikan laporan bahwa IP klien 2 yang ada di Kali Linux 192.168.70.122 mencoba mengakses server, tetapi tidak mendapatkan reply dari server. Maka IP
dari klien 2 terrecord di server Ubuntu. Lalu kita coba melihat record selanjutnya di host.deny. Bagaimana perintahnya? Kita cek nano/etc/host.deny. Kita enter. Maka di sini mendapatkan laporan bahwa IP 192.168.70.122 yang ada di klien Kali Linux, dia mendapatkan status deny, berarti tidak dapat mengakses server atau mendapatkan balasan dari server. Bagaimana jika kita ingin mengizinkan bahwa IP klien 2 dengan IP 192.168.70.122 dapat mengakses klien 2? Maka perlu kita delete dan kita reject sehingga klien 2 dapat melaksanakan akses dengan perintah root spasi del spasi minhost spasi kita masukkan IP klien 2 192.168.70.122 spasi reject. Kita enter. Maka klien 2 akan langsung mendapatkan balasan dari server yang awalnya unreachable karena tidak dapat terhubung. Setelah kita reject, dia langsung dapat mengakses server Ubuntu. Selanjutnya kita akan coba nmap untuk melihat port apa saja yang dapat diakses oleh klien 2 192 dengan perintah nmap spasi min s kecil t besar spasi 192.168.70.206. Nah, di sini kita dapat melihat port-port yang terbuka dan yang bisa diakses apa saja. Karena telah diizinkan oleh server bahwa IP klien 2 dapat mengakses. Sehingga dia dapat mengakses port-port yang terbuka apa saja. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan blok melalui IP table. Konfigurasi yang pertama untuk TCP dan UDP, kita masukkan perintah nano/etc/default/portsentry. Nah, jadi maksudnya ini yaitu solusi kedua ya, bukan gabungan dari yang pertama. Kita bisa mendapatkan dua cara. Cara yang pertama yaitu cara yang barusan kita laksanakan. Cara yang kedua yaitu kita coba melalui blok IP, melalui IP table dengan perintah nano/etc/default/portsentry. Mohon maaf, saya clear dulu biar lebih bersih tampilannya. Kita ulangi nano/etc/default/portsentry. Kita enter. Nah, di sini yang awalnya settingan TCP mode, statusnya TCP, UDP mode, statusnya UDP, kita rubah menjadi ATCP dan AUDP. Kita Ctrl X, Y, enter, kita simpan. Selanjutnya kita konfigurasi blok menggunakan IP tables dengan perintah nano/etc/portsentry/portsentry.conf. Kita enter. Nah, di sini kita akan berikan tanda pagar untuk kill host deny. Berarti tidak kita gunakan. Kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini kita berikan tanda pagar di perintah kill _host_deny spasi all target deny. Kita berikan tanda pagar karena tidak kita gunakan. Selanjutnya kita hilangkan tanda pagar pada kill route.
kill root dengan target drop. Nah ini kita hapus pagarnya. Pada perintah kill underscore root slash sbin slash ip tables spasi min i input min s target min j drop. Setelah selesai kita Ctrl X, kita save, Y, enter. Selanjutnya kita akan melaksanakan restart port sentry dengan perintah slash etc init.d port sentry restart. Dan yang kedua yaitu service port sentry spasi restart. Baik, lalu kita akan coba laksanakan pengetesan dari klien 1 yaitu Windows. Kita ping server ping 192.168.70.206. Enter. Dia bisa mengakses karena tadi di awal kita berikan pengecualian bahwa IP klien 1 dengan IP 192.168.70.32 dia dapat mengakses server. Selanjutnya kita coba di klien 2 yaitu Kali Linux. Nah, di sini ketika kita ping dia tidak dapat mendapatkan replay dari server. Kita cek apakah IP dari klien 2 telah masuk di record untuk diblok. Kita cek di nano slash var slash lib slash port sentry dot block dot atcp. Enter. Nah, di sini mendapatkan laporan bahwa pada tanggal 4 bulan 12 tahun 2023 jam 08.29 dengan detik 27 bahwa IP 192.168.70.122 pada port 80 telah dilaksanakan blok. Jadi IP server, jadi IP klien 2 Kali Linux pada tanggal sekian, jam sekian telah dilaksanakan pemblokiran. Semua akan terrecord. Selanjutnya kita juga bisa melihat di history dengan perintah nano slash var slash lib slash port sentry dot history. Nah, di sini juga diberikan informasi sama seperti di portsentry.block.atcp bahwa pada tanggal sekian, jam sekian, IP sekian telah dilaksanakan pemblokiran. Selanjutnya kita coba nmap spasi min s kecil t besar spasi 192.168.70.206. Apakah dia dapat melakukan scanning port yang ada di server Ubuntu? Maka scanning port gagal karena IP telah diblokir oleh server. Baik, demikian untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.